residents of Brookfield were shocked this afternoon by the first murder in the town's 193-year history. I invited this thing into me. And that's the reason that he's dead. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on my video and welcome back to Anggi di Sana channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sudah lama aku hibernasi dan sekarang saatnya aku bangkit untuk memenuhi rasa keingintahuan kalian dan menemani kalian saat rebahan time. Siapa di sini yang seneng banget pas tahu bioskop udah dibuka? Ayo, jujur, aku juga seneng banget. Sudah berapa kali kalian nonton di bioskop dengan protokol kesehatan? Ceritakan pengalaman pertama kalian setelah kurang lebih 1 tahun tidak ke bioskop. Apakah ada pengalaman yang bikin kalian bergidik? Atau bahkan ada di antara kalian yang meski bioskop sudah dibuka, kalian tidak mau ke sana dengan alasan ruangannya sudah lama kosong? Komen di bawah. So now, as a title, film The Conjuring 3 telah resmi ditayangkan setelah sebelumnya tertunda karena adanya pandemi. Film The Conjuring 3 ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata dari satu kasus pembunuhan yang dikenal sebagai kasus Devil Made Me Do It pada tahun 1981 di Connecticut, Amerika Serikat. Disebut-sebut kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang pertama kalinya terjadi di Amerika Serikat yang disebabkan oleh kerasukan iblis hingga dibawa ke pengadilan pidana. Fakta-fakta apa saja yang menarik dari film The Conjuring The Devil Made Me Do It ini? Let's go to the list. Number 1. Kasus Arnie Cheyenne Johnson. I don't know how to pronounce Cheyenne, Cheyenne. I don't know, whatever. Kita sebut aja Arnie Johnson. Film The Conjuring 3 ini berdasarkan pada pengadilan Arnie Johnson mengenai pembunuhan seorang tuan tanah yang bernama Alan Bono yang terjadi pada Februari 1981. Persidangan Arnie Johnson adalah kasus pengadilan pertama di Amerika Serikat di mana pembela berusaha membuktikan bahwa Arnie Johnson tidak bersalah, dan hal ini berdasarkan pada Arnie Johnson yang mengklaim dirinya sedang berada dalam pengaruh iblis pada saat itu. Roh jahat yang berpindah bermula dari Ed dan Lorraine Warren yang melakukan ritual pengusiran roh atau exorcism pada David Glatzel yang saat itu sedang berusia 11 tahun. Jadi David Glatzel ini baru saja pindah rumah ke rumah barunya di Connecticut, Amerika Serikat. Saat melakukan ritual pengusiran roh oleh Ed dan Lorraine Warren, David berhasil dipulihkan. Namun ternyata ada yang salah, karena roh jahat yang merasuki David Glatzel malah berpindah ke pacar kakak perempuannya, Debbie, yaitu Arnie Johnson. Dari sini kisah berlanjut hingga pembunuhan, dakwaan, sampai Ed dan Lorraine Warren datang kembali untuk menelusuri kasus Devil Made Me Do It. Apakah benar Arnie Johnson membunuh didasarkan pengaruh iblis atau tidak? Penerbitan buku The Devil in Connecticut. Sebelum dibuatkan film The Conjuring, insiden pembunuhan tersebut pernah dijadikan inspirasi sebuah film televisi yang berjudul The Demon Case di NBC yang produksinya sempat terhenti. Pada tahun 1983, Gerald Brittle dibantu oleh Lorraine Warren menerbitkan sebuah buku tentang kasus pembunuhan tersebut yang diberi judul The Devil in Connecticut. Lorraine Warren menyatakan bahwa keuntungan dari penjualan buku itu telah dibagikan kepada keluarga Glatzel. Sebuah sumber menegaskan bahwa uang senilai $2.000 telah diberikan oleh si penerbit buku kepada keluarga Glatzel. Namun setelah buku tersebut diterbitkan kembali pada tahun 2006 oleh iUniverse, David Glatzel dan saudaranya Carl Glatzel Jr. menggugat para penulis dan penerbit buku karena dianggap telah melanggar hak privasi, pencemaran nama baik, dan penderitaan tekanan emosional yang disengaja. Carl Glatzel Jr. pun mengklaim bahwa buku tersebut telah menuduhnya melakukan tindakan kriminal terhadap keluarga dan orang lain. Dia mengatakan bahwa cerita tersebut adalah sebuah tipuan dari Ed dan Lorraine Warren untuk mengeksploitasi keluarganya.
Dan buku tersebut menampilkan Carl sebagai penjahat karena dia tidak mempercayai hal-hal supranatural. Tuduhan pencemaran nama baik menjadi plot cerita The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Lorraine Warren membela apa yang ia kerjakan. Dia mengatakan bahwa 6 pendeta yang terlibat dalam pengusiran roh jahat pada David Glatzel setuju bahwa David Glatzel memang benar mengalami kerasukan iblis dan kejadian supranatural yang dialaminya adalah kejadian nyata. Gerald Brittle, sang penulis buku The Devil in Connecticut, mengatakan bahwa ia menulis buku tersebut karena keluarga Glatzel ingin pengalaman itu diceritakan. Dan Gerald Brittle memiliki video wawancara lebih dari 100 jam dengan keluarga Glatzel dan keluarga tersebut menandatangani buku itu. Meski sang ayah Carl Glatzel Sr. menyangkal, namun Arnie Johnson dan Debbie Glatzel mendukung laporan Lorraine Warren mengenai kerasukan iblis yang dialami oleh David Glatzel dan menyatakan bahwa keluarga Glatzel berusaha untuk menggugat Lorraine Warren dengan tujuan uang. Peristiwa inilah yang menginspirasi film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Nama korban yang diubah. Pada kasus pembunuhan Devil Made Me Do It yang terjadi pada Februari 1981, korban pembunuhan diketahui adalah Alan Bono. Namun di film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It ini, korban pembunuhan diganti namanya menjadi Bruno Sauls. So itulah tadi fakta-fakta menarik mengenai film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Buat kalian yang mau menambahkan fakta-fakta menarik lainnya mengenai film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It ini, silahkan tulis komen kalian di bawah. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya agar kamu menjadi orang yang pertama tahu saat video ini diupload. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, aku ucapin terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku semakin semangat untuk menyajikan cerita-cerita yang menarik dan menegangkan di video-video aku selanjutnya. Follow Instagram aku ya, di Anggi di sana supaya kalian lebih dekat dengan aku. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.